Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fi din, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya dari pembahasan Minhaj al-Firqatin Najiyah, kita akan menyebutkan namajidhu minal ahadits al-mawdu'ah, contoh-contoh hadis-hadis yang maudhu'. Satu, innallaha qabada min nurihi faqala laha kuni Muhammadan. Sesungguhnya Allah menggenggam satu genggaman dari cahayanya, lalu Allah berkata kepadanya, jadilah engkau Muhammad. Hadis ini termasuk hadis yang maudhu', semakna dengan hadis yang kedua, awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir. Awal yang Allah ciptakan adalah cahaya nabimu, wahai Jabir. Ini hadis yang maudhu', hadis yang palsu. Disebabkan oleh beredarnya hadis-hadis yang semisal ini, maka muncul pemahaman di antara manusia di kalangan orang-orang awam yang mereka meyakini bahwa Allah menciptakan nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam dari cahaya. Bahkan mereka meyakini bahwa semua yang ada di alam ini diciptakan dari nur Muhammad. Dan tentunya ini bertentangan dengan dalil-dalil syar'i dari Alkitab dan Sunnah, bahwa manusia diciptakan dari tanah dan Rasulullah adalah manusia sama seperti kita. Bahkan beliau secara nasab adalah anak keturunan Nabiullah Ismail bin Ibrahim salawatu Rabbi wa salamuhu alaihim. Selanjutnya yang ketiga, tawassalu bijahi, bertawassullah kalian dengan keagunganku. Yang keempat, man hajja falam yazurni faqad jafani. Siapa yang melakukan haji, menunaikan ibadah haji, namun dia tidak menziarahi aku, tidak menziarahi kuburku, maka sungguh dia telah bersikap kasar kepadaku. Qala biwad'ihi al-Hafidh al-Zahabi. Al-Imam al-Hafidh al-Zahabi menyatakan kemaudhu'an riwayat ini. Yang kelima, al-kalamu fil masjidi ya'kulu al-hasanati kama ta'kulun narul hataba. Berbincang-bincang di masjid, berbicara di dalam masjid akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana
api melahap kayu bakar. Qala al-Hafidh al-Iraqi, berkata Imam al-Hafidh al-Iraqi rahimahullah, la asla lahu, tidak ada asalnya. Yang keenam, hubbul watani minal iman, cinta negeri termasuk bagian dari iman. Ini termasuk riwayat atau hadis yang dikategorikan maudhu' kama qala al-Asfahani. Ini banyak tersebar di tengah-tengah muslimin, ditempel di masjid-masjid, di kantor-kantor. Maka para ulama menjelaskan bahwa sekedar al-wataniyah, cinta negeri, ini masuk dalam asabiyah. Artinya barakallahu fikum, tidak ada kebaikan pada sekedar hubbul watan, apalagi dikategorikan minal iman. Kalau dia cinta negeri karena negeri yang dia diami, dia tinggali adalah negeri muslimin, dan dia membelanya karena di negeri tersebut banyak kaum muslimin, maka itu syar'i. Tetapi sekedar mencintai al-wataniyah, demikian pula dalam konteks berjihad, membela negeri, maka tidak ada bedanya antara kita dengan orang-orang kafir. Mereka juga membela negeri. Namun kalau kita katakan, terus bagaimana dengan negeri kita Indonesia? Kalau pemerintah kita meminta, mengomando rakyatnya untuk membela negeri, maka kita membelanya. Dan kita siap untuk mempertaruhkan nyawa deminya, dengan alasan bahwa bukan semata-mata karena wataniyah, tetapi karena na'am, negeri kita adalah negeri yang muslimin banyak di dalamnya. Bahkan negeri kita adalah penduduk muslim terbanyak di dunia. Na'am. Poin yang ketujuh, alaikum bidinil ajaiz, wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan agama nenek moyang. Maudhu' la asla lahu. Ini hadis palsu, tidak ada dasarnya. Yang kedelapan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia mengenal Rabbnya, mengenal Tuhannya. Ini banyak hadis-hadis yang semisal ini. Dari poin yang kedelapan ini sering dari kelompok-kelompok harakah, ketika mereka memberikan motivasi, na'am, memberikan wajangan-wajangan, nasihat-nasihat. Na'am, hadis ini tidak lengang dari pendengaran mereka dan tausiah-tausiah mereka, bahwa siapa yang mengenal dirinya maka sungguh dia telah mengenal Tuhannya. La asla lahu. Yang kesembilan, kuntu kanzan makhifan, aku adalah perbendaharaan yang disembunyikan. La aslalah. Yang ke-10, lamma iqtarata Adam al-khati'ah qala ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghafartali. Maudhu'. Tatkala Nabiullah Adam melakukan perbuatan dosa, melakukan kesalahan, yakni memakan syajaratul khuld, maka beliau berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku meminta kepadamu dengan hak Muhammad agar engkau mengampuni aku. Maudhu'. Ini hadis yang palsu. Yang ke-11 dan ini yang terakhir beliau sebutkan di sini, an-nasu kulluhum mauta illa al-alimun. Manusia seluruhnya mati kecuali orang-orang alim. Artinya
Ini mati secara maknawi, mati hatinya. Manusia seluruhnya mati, illal alimun, kecuali orang-orang alim. Wal alimuna kulluhum halka illal amilun. Dan orang-orang alim seluruhnya binasa kecuali al-amilun, orang-orang yang beramal dengan ilmunya. Wal amiluna kulluhum gharqa illa al-mukhlisun. Sementara orang-orang yang beramal semuanya tenggelam kecuali orang-orang ikhlas. Wal mukhlisuna ala khatarin azim. Sementara orang-orang yang ikhlas itu dalam bahaya besar. Kata beliau rahimahullah, maudhu'. Pembahasan selanjutnya, kaifa nazuru al-qubura. Bagaimana kita berziarah kubur. Qala sallallahu alaihi wasallam, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha litudzakkirakum ziyaratuha khaira. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dahulu aku melarang kalian dari melakukan ziarah kubur. Maka sekarang ziarah kuburlah kalian, karena dengan menziarahinya akan mengingatkan kalian untuk melakukan kebaikan. Tentunya barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wassalam di awal-awal mula ini melarang kaum muslimin, termasuk kaum laki-laki, untuk melakukan ziaratul kubur. Karena memang perkara yang berkaitan dengan kuburan ini termasuk di antara fitnah yang cukup besar. Naam, jangan sampai terjadi barakallahu fikum sikap al-ghulu terhadap al-awliya was-salihin, terhadap para wali dan orang-orang saleh. Apalagi memang awal mula terjadinya kesyirikan di muka bumi yang menimpa kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam adalah al-ghulu fis salihin. Sikap berlebih-lebihan dalam mencintai, memuliakan dan mengagungkan orang-orang saleh. Naam. Namun kemudian barakallahu fikum, larangan itu dimansuh, dihapuskan. Lamma istaqarra fi qulubihimul iman, tatkala iman semakin kokoh dalam hati-hati mereka, naam, ilmu semakin mendalam, maka Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk melakukan ziarah kubur, karena dia akan mengingatkan untuk melakukan kebaikan, yakni agar seseorang melakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi kehidupan setelah matinya. Dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan dengan lafaz fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena dia mengingatkan kalian kepada akhirat. Naam. Selanjutnya kata beliau, yusannu assalamu 'alal amwat wad du'a lahum 'inda ad-dukhul. Disunnahkan untuk mengucapkan salam kepada al-amwat, orang-orang yang meninggal di makbarah yang kita ziarahi, dan juga disunnahkan untuk mendoakan mereka ketika memasuki area al-makbarah, area pekuburan.
Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengajarkan kepada para sahabat untuk mengucapkan assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah ay minal azab. Rawahu Muslim. Assalamu alaikum ahlad diyar. Ahlad diyar yakni barakallahu fikum orang-orang yang dimakamkan di makbarah. Minal mu'minina wal muslimin. Wa inna insyaallah, dan kami insyaallah bikum lahiqun, akan berjumpa dengan kalian, akan mati juga. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang pasti akan merasakan yang namanya kematian. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Aku meminta kepada Allah untuk kami dan kalian al-afiyah, keselamatan, ay minal azab, keselamatan dari azab. Ini barakallahu fikum yang disunnahkan, mendoakan orang-orang yang meninggal, dan itu yang paling mereka butuhkan. Bukan kemudian barakallahu fikum terbalik, di saat mereka butuh kepada doa kita, malah kita berdoa kepada mereka, menyeru mereka dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha haram. Maka ini haram dengan keharaman yang besar, dan termasuk perbuatan asyirkul akbar, perbuatan syirik akbar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Jangan kalian berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu dan tidak bisa pula memudaratkanmu atau menolak mudarat darimu. Jika engkau melakukannya, maka sungguh engkau termasuk dari orang-orang zalim. Zalim yang dimaksud di sini minal musyrikin. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qala innasyirka la zulmun azim. Yang kedua, di antara hal-hal yang harus diperhatikan di saat melakukan ziarah kubur, di samping poin pertama yang kita sebutkan tadi, mengucapkan salam kepada mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka, dimasukkan ke dalam jannah, diselamatkan dari azab. Adamul julus alal qabr wa adam wat'ihi, tidak duduk di atas kuburan dan tidak menginjaknya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha. Rawahu Muslim. Jangan kalian salat menghadap ke kuburan dan jangan duduk di atasnya. Namun sungguh barakallahu fikum, kalau kita perhatikan, musibah ini banyak menimpa muslimin. Ketika kita mengantarkan jenazah-jenazah di pekuburan-pekuburan muslimin, tidak jarang saudara-saudara kita yang tidak mengetahui hukum berkaitan dengan masalah ini, mereka dengan begitu seperti tanpa memiliki beban menginjak kuburan, bahkan duduk di atas kuburan, apalagi tempat duduknya juga enak, ada bata-batanya yang sudah ada keramik lagi. Nah, seakan-akan itu memang tempat tempat yang sudah disediakan untuk tempat duduk di saat melakukan pemakaman, iyadzan billah. Nah, begitu santai dan seperti tanpa beban dosa. Nah, mereka duduk di atas kuburan, padahal naam ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga, adamu at-tawaf haula al-qabr biniyati at-taqarrub. Liqaulihi ta'ala wal yattawafu bil baitil atiq, al-Ka'bah.
tidak melakukan tawaf di sisi kuburan dengan niat untuk melakukan taqarrub, dengan niat untuk melakukan at-taqarrub. Nah, dengan tawaf mengelilingi kuburan beberapa putaran untuk mencari berkah, ingin taqarrub kepada si penghuni kubur. Kenapa yang demikian ini dilarang? Karena barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yattawafu bil baitil atiq." Hendaknya mereka melakukan tawaf di rumah tua itu, Al-Ka'bah. Maka ayat ini sebagai pengkhususan bahwa yang boleh untuk dilakukan tawaf padanya dengan niat untuk bertaqarrub hanyalah Al-Baitul Atiq, hanyalah Ka'bah. Maka tempat manapun di muka bumi ini, semulia apapun dia, seutama apapun dia, sebagus apapun dia, sekeramat apapun dia, tidak boleh dilakukan padanya at-tawaf selain daripada Al-Baitul Atiq. Selanjutnya poin yang keempat, dari adab-adab di saat melakukan ziarah kubur atau hal-hal yang harus diperhatikan, adamu qiraati syai'in minal Qur'an fil maqbarah. Tidak membaca apapun dari Al-Qur'an di kuburan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabira fa inna asy-syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratu Al-Baqarah. Rawahu Muslim. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan atau sebagai kuburan, karena sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Diriwayatkan al-Imam Muslim dalam sahihnya. Maka Syekh katakan bahwa wa hadha isyaratun ila anna al-qubura laysat mahillan lil Qur'an. Ini terdapat isyarat padanya bahwa kuburan itu bukan tempat untuk baca Quran, tapi tempat untuk membaca Al-Quran adalah di rumah, di masjid. Nah, jangan menjadikan rumah kita seperti kuburan. Maksudnya menjadikan rumah seperti kuburan apa? Tidak dilakukan salat di sana, tidak dilakukan baca Quran di rumah. Maka rumah-rumah yang kosong dari bacaan Al-Quran dan tidak ditunaikan salat padanya, maka hakikatnya dia telah menjadikan rumahnya seperti kuburan, sepi bagaikan kuburan. Bi'aksi al-bait, berbeda dengan rumah atau kebalikannya adalah rumah. Nah, di mana barakallahu fikum rumah itu dijadikan tempat membaca Al-Quran, apalagi sesuai dengan hadis tadi yang menjelaskan bahwa syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah, demikian pula surah Ali Imran dan surah-surah yang lainnya. Wal ahadits al-waridah fil qiraah 'ala al-qubur ghair sahihah. Dan hadis-hadis yang datang terkait dengan membaca bacaan Al-Qur'an di kuburan, kata beliau, ghair sahihah, ini tidak sahih. Selanjutnya, amma talabul madad wal aun minal mayyit, adapun meminta pertolongan dan bantuan dari mayit, walau kana nabiyan aw waliyan, meskipun seorang nabi atau wali, yang dimintai pertolongan tersebut, yang dimintai bantuan tersebut adalah seorang nabi ataupun seorang wali, yang terkadang mereka memanggil menyeru nama Rasulullah, al-madadul madad ya Rasulullah, pertolonganmu, pertolonganmu kami harapkan ya Rasul. Maka Syekh katakan fahuwa minasyirkil akbar, maka ini termasuk dari syirik akbar.
Liqaulihi ta'ala wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin ay al-musyrikin. Ayat yang kita sebutkan tadi dalam surah Yunus. Selanjutnya poin yang keenam, adamu wad'i akalil az-zuhur wa hamliha liwad'iha ala qabril mayyit li'annahu tashabbuhun bin nasara. Tidak meletakkan karangan-karangan bunga dan membawanya untuk diletakkan di kuburan mayit, karena ini perilaku tasyabbuh, meniru, menyerupai orang-orang Nasrani. Dan ini sungguh barakallahu fikum, perilaku dan tindakan seperti ini tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar ketika Rasulullah menyatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bidira'in hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumu. Kalian benar-benar akan mengikuti dan meniru jejak-jejak orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai sekiranya mereka masuk ke lubang dhab, sejenis biawak tapi bukan biawak, kalian pun akan masuk mengikuti mereka. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, apakah Yahudi dan Nasrani yang engkau maksudkan bahwa umat Islam akan mengikuti dan meniru jejak-jejak mereka? Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka, kata Rasulullah. Dalam hadis yang lain juga Rasul menyebutkan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadzwal qudzati bil qudzah. Kalian benar-benar akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian seperti sepasang bulu anak panah. Bulu anak panah itu harus benar-benar seimbang agar larinya benar-benar stabil. Naam. Persis. Maka seperti itu pula lah umat Islam, kaum muslimin akan meniru, meneladani, mencontoh jejak orang-orang sebelum mereka. Hatta law kana minhum man ya'ti ummahu alaniyatan lakana fi ummati man yasna'u dzalik. Bahkan sekiranya ada di antara mereka yang menggauli ibunya terang-terangan, maka di antara umatku pun akan ada yang melakukan perbuatan dosa yang sama. Pertanyaannya, terjadi tidak yang seperti ini pada umat Nabi Muhammad? Seorang anak kandung menggauli ibunya sendiri, terjadi. Nah, sehingga jangan heran kalau kemudian tindakan yang seperti ini, naam, membawa karangan-karangan bunga atau menaburkan bunga di kuburan, yaitu merupakan perbuatannya orang-orang Nasrani, umat Islam pun ikut-ikutan melakukannya. Padahal ini adalah bentuk selain tadi tasyabbuh bin Nasara, yang berikutnya Syekh katakan wa idha'atun lil mal fi ma la faidata fihi, termasuk menyia-nyiakan harta dalam perkara yang tidak memiliki faedah. Kira-kira apa manfaat yang diraih, didapatkan dengan menabur bunga? 7 misalnya apa? 7 rupa, bunga 7 rupa atau 7 warna atau apalah namanya. Apa faedahnya? Tidak ada faedahnya. Kalau seandainya mungkin, barakallahu fikum, dia mengkiaskan kepada tindakan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah melewati dua buah kuburan, lalu Rasulullah menyatakan innahuma la yu'adzabani, dua penghuni kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah keduanya diazab karena persoalan besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah, adapun salah satunya dia berjalan melakukan namimah, melakukan adu domba. Wal akhar la yastatiru minal baul, sementara orang yang kedua dia tidak menjaga diri dari air kencing. Lalu Rasulullah alaihi salatu wassalam kemudian meminta pelepah kurma, kemudian dibelah menjadi dua dan menancapkan masing-masing belahannya kepada dua buah kuburan tadi. Lalu Rasulullah menyatakan la'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam yaybasa, semoga diringankan azab kedua penghuni kuburan ini selama pelepah kurma tersebut belum kering. Lah kalau seandainya barakallahu fikum dia mengkiaskan dengan tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, maka tidak boleh, karena ini qiyas ma'al fariq, qiyas yang tidak bisa untuk dijadikan sebagai alat qiyas. Kenapa demikian? Karena ini adalah kekhususan bagi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Para sahabat tidak pernah setelah itu, setelah melihat perbuatan Rasulullah menancapkan pelepah kurma, mereka melakukan seperti perbuatan yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menyatakan saya menabur bunga atau saya menanam pohon Kamboja, semoga barakallahu fikum diringankan adabnya selama belum kering pohonnya. Ini termasuk pohon yang barakallahu fikum perkembangannya bagus di kuburan-kuburan. Tidak tahu entah apakah maksudnya adalah juga mengarah ke sana, wallahu alam, saya tidak tahu. Nah, namun seandainya dia maksudkan demikian, siapa yang memberitahu Anda bahwa si penghuni kubur ini sedang diazab? Itu penghinaan kepada dia. Jangan-jangan dia sedang merasakan nikmat kubur, sedang berbahagia di sana. Ternyata kuburannya adalah raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Allah bentangkan baginya jalan menuju surga dan dia mendapatkan aroma semerbak wangi surga. Tapi kita menyatakan bahwa saya menaburkan bunga ini atau menancapkan pohon ini dan pohon itu atau tongkat ini dan tongkat itu, semoga azabnya diringankan. Naqul barakallahu fikum, apa yang Anda lakukan tidak berdasar kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Syekh melanjutkan, walau u'tiya al-mablagh lil fuqara sadaqatan lil mayyit lastafada al-mayyitu wal fuqara'u. Seandainya biayanya untuk membeli bunga tadi, otomatis itu pakai biaya. Tidak tahu berapa harganya beli bunga-bunga begitu, pinggir-pinggir jalan banyak. Nah, seandainya biayanya kita pakai untuk membeli bunga tadi, nah diberikan kepada orang-orang fakir sebagai sedekah dan diniatkan untuk si mayit tadi, maka si mayit akan mendapatkan faedah, orang miskin juga dapat manfaatnya. Orang miskin dapat manfaatnya. Nah, lebih-lebih lagi kembali kepada bab masalah doa, bahwa yang paling bermanfaat bagi mayit adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan bahwa engkau mendoakan ibumu 1 kali itu lebih afdal daripada menghajikan atau mengumrahkan sebanyak 10 kali. Apa yang menghalangi kita untuk memperbanyak doa kepada Allah? Atau kalau mau untuk memberikan manfaat kepada orang tua kita, ayah kita, ibu kita, kakek nenek kita, sedekahlah atas nama mereka. Dan itu sampai kepada mereka pahalanya. Sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu pernah datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam dan menyatakan bahwa ibuku telah meninggal dan aku memiliki kebun kurma, kalau aku sedekahkan atas namanya apakah sampai ya Rasul? Sampai, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam.
Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula poin yang berikutnya, dan tidak boleh membangun di atas kuburan atau menulis apapun dari Quran atau syair, karena Nabi alaihi salatu wasallam melarang. Na'am naha an tajsisi al-qabr, beliau melarang dari mengapuri kuburan dan membangun di atas kuburan. Naam. Pembahasan yang terakhir adalah at-taqlidul a'ma. Atau sebelum itu, Syekh menyebutkan dan cukup untuk meletakkan hajar, meletakkan batu birtifa'i shibrin, setinggi 1 jengkal dari kuburan, agar dikenal bahwa itu adalah kuburan, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meletakkan batu di kuburannya Utsman ibni Maz'un, dan beliau menyatakan, ata'allamu na'am ala qabri akhi, aku memberi tanda atas kuburan saudaraku. Rawahu Abu Daud bisanadin hasan. Kurang 1 menit ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Insyaallah ini yang bisa kita sampaikan. Jazakumullahu khairan. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.